Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada masyarakat Indonesia, petani nelayan pedagang yang punya putra-putri TNI ABRI, sama maaf lahir batin, dan kepada seluruh dunia keturunan Adam Hawa umat Muhammad. Saya sebagai anaknya si semut ireng, petualang dunia, pejuang tunggal tanpa bolo menang tak usah mengalahkan, penyambung lidah Bung Karno, plus pejuang 45 tanpa pamrih atas nama bangsa Indonesia bersatu, plus umat manusia bangsa ketuhanan di seluruh alam keturunan Adam Hawa umat Muhammad. Saya sudah memproklamirkan Indonesia merdeka jadi negara mercusuar dunia tanggal 30 Agustus 2002 dengan satu paguyuban sastra Jendro Hayuningrat Pangurating diutreng kasunyatan sedunia bagi ke seluruh alam untuk ketenangan kebahagiaan dari awal zaman, dimulai dari jam 1 malam Rabu lagi 1 Januari 2020 untuk ke 2005 juta tahun yang akan datang sampai seterusnya, tiada batas, tiada berkeputusan karena Allah. Bangsa Indonesia bersatu yang tetap dalam adat istiadat, budi luhur, tradisi budaya atau agama, dalam peradaban Islam, iman, ihsan, damai, sabar, cinta, ikhlas, bersyukur, sidik, amanah, tabligh, fatona, anti makar, anti teroris, anti adu domba, anti narkoba, tetap dalam ketenangan, keteraman, dan kebahagiaan. Saya sampaikan kemarin kepada seluruh anggota Kabinet Badan Pelaksana Kerja Ratu Adil yang Indonesia yang berpimpin dunia, yang diketuai oleh Paduka Yang Mulia Ibu Megawati Soekarno Putri, dalam kekaisaran Raja-Raja dan 34 provinsi, Paduka Yang Mulia Joko Widodo plus Ahok Basuki Cahayapurnama Kaisar 5 benua plus 7 benua. Sudah saya sampaikan, kiranya siapa yang saya sebut namanya di situ sudah saya tetapkan menjadi anggota Panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adilnya Indonesia yang berpimpin dunia dalam Kabinet Kekaisaran Paduka Yang Mulia Bapak Jokowi, Paduka Yang Mulia Basuki Cahayapurnama, Paduka Yang Mulia Sri Mulyani, Paduka Yang Mulia Matanasma dipandu Panglima Komando Tertinggi Pasukan Perdamaian Dunia merangkap Panglima Komando Tertinggi Pasukan Pemersatu Umat Islam Jagat Raden Inyuman Diagung Soekarno Putro. Semua sudah saya sampaikan sejak tanggal 12-18 Maret 1996, Indonesia aturan sudah tinggal landas. Sampai sekarang tidak dijalankan oleh Presiden kedua sampai ke-6, Paduka Yang Mulia Pak Soeharto dan Paduka Yang Mulia SBY. Sampai sekarang tidak dijalankan. Sampai pagi ini saya utarakan lagi kepada seluruh anggota Badan Pelaksana Kerja Ratu Indonesia yang berada dalam Kekaisaran Paduka Yang Mulia Jokowi supaya segera dilaksanakan. Ini saya sampaikan secara Islam bergambar, filsafat Islam sejati, Islam naluri, Islam jawi 3 dimensi, Islam kawitan, Islam agama Allah, simpul Islam agama umat, biang dari ilmu pengetahuan seluruh agama-agama dunia, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan umat fitrah yang jiwanya suci karena Allah, terdiri dari petani, pedagang, nelayan yang dijaga oleh TNI ABRI di bumi pertiwi. Tidak ada perubahan ternyata adat istiadat, budi luhur, tradisi budaya di Indonesia. Tetap nggak ada apa-apa, di Indonesia tidak terjadi apa-apa, kecuali kena imbas daripada politik ke partai yang timbul setelah Bung Karno lengser dari PNI, kemudian kepada demokrasi. Akhirnya demos kratos, kesepakatan manusia dari politik ke partai, tidak ke agama, tidak sejarah agama. Ternyata terlepas dari situ, aturan 96
1999 di era Golkar itu gol dari Kar tidak terkendali pada sejarah agama, maka terjadilah sampai sekarang tinggal landas jadi tinggal kandas, tidak seperti apa yang diharapkan. Kemudian revolusi mental sedunia, tidak ada perang dunia ketiga, perdamaian dunia, perbedaan jadi adil, pemutihan, pengampunan dosa, terkandung dalam 7 garis besar haluan dunia, atau surat perintah 11 Maret yang disebut pakem dunia itu, yang diiringi dipandu 6 bab saudara punya ilham. Karena itu sudah sampaikan pada 6 redaksi swadasi Paron Adil Aksi Sentana Lampung Pos, sampai sekarang tidak dijalankan oleh presiden kedua sampai ke-6. Maka sekarang semua diampuni semua, dengan catatan harus bangsa Indonesia merdeka jadi negara mercusuar dunia, dengan catatan bangsa Indonesia bersatu, yang 90% beragama Islam harus damai dan bersatu. Yang tidak mau damai dan bersatu pulang ke negara Salman sana, negara Arab, apa ke Rusia sana. Kalau yang mau damai dan bersatu tetap di bumi pertiwi, karena yang berkitabkan pada Al-Quran hadis itu belum beragama, pasti melanggar dari tatanan dunia dari zaman Soeharto sampai SBY, pasti melanggar tatanan dunia dari pagar dunia yang dikatakan patut bicara dari sebuah kebijakan untuk mencabut nerakanya manusia sejagat, yang terkandung dalam surat perintah Allah 11 Maret, bagaimana harus dijalankan oleh Presiden Dilnya Bung Karno, tapi waktu itu terputus. Tetap Bung Karno mencari Tuhan, bertuhan kepada yang bukan-bukan, sampai sekarang tidak ada perubahan. Tetap dalam adat istiadat budi luhur, tradisi budaya, dalam peradaban Islam, iman, ihsan, damai, sabar, cinta, ikhlas, bersyukur, sidik, amanah, tabligh, fatuna, anti makar, anti turis, anti adu domba, anti narkoba, tidak egois, tidak ambisi, tidak emosi. Itu bangsa Indonesia bersatu tetap beserta dengan Allah. Allah itu tidak ada kehendak. Bagaimana bangsa Indonesia bersatu, petani, nelayan, pedagang yang dijaga TNI ABRI juga tidak ada berkehendak. Jadi hati-hati kalau bicara, mulutmu adalah harimaumu. Bangsa Indonesia bersatu sudah tangkas, cerdik, pandai, bangkit dari alam bawah sadar, sudah beserta Allah, Ratu Raja di surga. Tidak punya kehendak, tidak egois, tidak ambisi, tidak emosi. Siapa yang egois, ambisi, emosi ingin jadi RT, RW, kadus, kades, camat, bupati, gubernur, presiden sudah tidak ada. Kalau ada presiden nanti kadus jadi presiden, nanti jadi kendaraan orang-orang politik ke partai, wakil-wakil rakyat, DPR, MPR, jaksa hakim yang munafik. Benar salah, benar nggak boleh. Kalau salah ya dibunuh. Itu bangsa Indonesia bersatu, mau dibegitukan nggak bisa. Bangsa Indonesia bersatu utuh, sudah beserta Allah, Ratu Raja di surga. Jangan bicara kalau akan membuat hati orang bicara, itu otaknya berjalan. Jadi bangsa Indonesia bersatu ini dari petani, nelayan, pedagang, masyarakat Indonesia sudah beserta Allah, Ratu Adil Raja di surga, petani, nelayan, pedagang yang punya putra putri TNI ABRI sudah pintar semua. Terserah TNI ABRI cara menjaga. Dan ini nanti akan saya sebarkan mungkin kitab Buatlah Surga di Bumi, Allah sediakan surga di langit kepada seluruh pondok-pondok pesantren di Indonesia. Saya tidak takut-takut, saya tidak malu-malu, saya tidak soal dia mau menerima silakan, tidak silakan. Itu di setiap pondok pesantren wajib disebarkan. Ini bukunya. Ini ada gambar Bung Karno. Buatlah surga di bumi, akan Allah sediakan surga di langit. Ternyata masih hidup adat istiadat budi luhur itu di desa-desa. Pertama di Gunung Merbabu. Saya sekarang terapi urat saraf ke sana, tapi nggak ada yang tanggap. Jadi begitu, maaf lahir batin pada bangsa bersatu dan seluruh manusia bangsa dan seluruhan. Ini saya sampaikan dengan secara
Islam bergambar, Islam agama Allah, dan filsafat Islam bergambar, dan bahasa Indonesia filsafat, dan dengan berpikir filsafat secara radikal. Artinya sudah saya pikirkan sampai ke akar-akarnya. Hingga hakikatul wujudnya Allah. Dua, universal, menyangkut pengalaman umat manusia berdasarkan pelajaran Awaluddin Ma'rifatullah yang dari kecil, anak-anak Indonesia 90% beragama Islam. Dari kanak-kanak belajar ilmu agama Awaluddin Ma'rifatullah, tidak seamal beribadat kalau tidak kenal kepada Allah dan tidak percaya kepadanya. Ini saya ajarkan dalam kitab Pondok Pesantren Kilat Sedunia, pelajaran Awaluddin Ma'rifatullah. Jadi kalau sudah jadi dari RT RW Kadus Kades Camat Bupati Gubernur Presiden, harus kembali kepada pelajaran ilmu agama Awaluddin Ma'rifatullah. Nanti akan diselesaikan oleh Pak Joko Widodo dalam kabinet kekaisaran Pak Jokowi sendiri nanti, yang masih tetap diketuai oleh Paduka Yang Mulia Ibu Megawati Soekarno Putri, tetap dipandu oleh Raden Inyuman Diagung Soekarno Putro sebagai Panglima Komando Tri Pasukan Pertahanan Dunia, merangkap Panglima Komando Tri Pasukan Pemersatu Umat Islam Jagat di Indonesia yang tidak mau bersatu damai dan bersatu di bumi pertiwi, umat Islam yang berkutat pada Al-Quran hadis, ya keluar saja dari bumi pertiwi. Bumi pertiwi nggak ada apa-apa. Kemudian ini yang pertama saya sampaikan dengan secara radikal berpikir filsafat. Sudah saya sampaikan secara mendetail, secara berpikir sampai ke saya pikir sudah sampai ke akar-akarnya, sampai hakikatnya, hakikatul wujudnya Allah. Kemudian universal, menyangkut pengalaman manusia tentang pelajaran ilmu agama Awaluddin Ma'rifatullah. Kemudian konseptual, jadi hasil generalisasi dan abstraksi, generasi penuh reinkarnasi, tentang adanya kitab yang tergala guna yang tersirat sebelum tersurat dalam Al-Quran hadis. Ini sudah disampaikan, Islam Jawi 3 dimensi. Itu hasil generalisasi dan abstraksi generasi penerus anaknya Sinus sebagai Adam Jilma untuk mencabut naroko jahanamnya bangsa Indonesia bersatu dan ke seluruh alam, umat manusia bangsa di seluruh alam, yang mau pulang ke jati diri bangsa, yang mau pulang ke jati diri sendiri-sendiri, belajar ilmu agama Awaluddin Ma'rifatullah kembali supaya kenal kepada Allah. Kemudian yang keempat, koheren dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Jadi kenyataan apa yang saya katakan ini di mulut, dalam hati, dalam merasa mendengar di telinga, dalam mengisap, merasakan bernapas dalam hidung, merasa melihat di mata, merasa makan di mulut. Ini namanya ilmu rasul, ya ilmu rasul. Kemudian kelima, konsisten. Konsisten, tidak mengandung kontradiksi. Yang keenam, sistematik, teratur, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Bagaimana Indonesia merdeka tidak dijajah orang-orang politik ke partai, wakil-wakil rakyat, jaksa hakim yang munafik. Menjadi Indonesia merdeka jadi negara mercusuar dunia. Yang keenam, menjaring, menggiring, dan menyaring umatnya masuk ke kandang Rasul atau kandang selamat, membuka pintu hijab alam bahasa sadar bangsa Indonesia bersatu dan seluruh manusia bangsa di seluruh dunia untuk belajar ilmu agama Awaluddin Ma'rifatullah. Masuk ke anggota Paguyuban Sastra Jendra Ayu Ningrat Traing Kasunyatan sedunia bagi seluruh alam. Soal mau beragama Kristen, Islam, Buddha, Hindu, silakan belajar
nanti akan disusun kita pondok pesantren sedunia ini untuk mengulung dan menggelar zakat ini cuma selembar kertas, tidak sampai dibolak-balik, tidak sampai dibolak-balik dalam kekaisaran Paduka Yang Mulia Bapak Joko Widodo dalam kabinetnya. Kemudian yang soal mau surga agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu silahkan. Tapi di Indonesia ini yang hidup ini umat fitrah. Dari mana? Dari Gunung Kidul ke Yogyakarta, ke Klaten, Solo, Wonogiri, dan Wonosari. Saya yang menciptakan tatanan dunia baru. Pencipta ideologi bersamaan manunggal sedunia, pencipta selebaran Adam Jina, kitab 1000 nama, 1000 condong, 1000 judul, 1000 bijaksana untuk mencabut naraka jahanamnya bangsa Indonesia bersatu, dan kepada seluruh umat manusia bangsa ketuhanan keturunan Adam Hawa umat Muhammad. Yang ketujuh, harus seorang pemimpin dunia, entah itu presiden, entah itu raja, sultan, pangeran, ratu, kaisar, harus membimbing bangsa untuk andil dalam perdamaian dunia, untuk menangkis kesenjangan sosial ekonomi global, untuk menciptakan tatanan dunia baru, untuk menangkis kesenjangan sosial ekonomi global yang menjadi sosial ekonomi kerasulan, seperti di NKRI dalam Bumi Pertiwi, negaranya petani, nelayan, pedagang, masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia bersatu yang 100% tetap bersatu, yang punya bumi 17.410 dengan penduduk 265 juta, itu raja-raja adat harus siap untuk menerima pemekaran penduduk ke seluruh Nusantara. Jadi jangan ada perang suku, jangan ada perang agama. Pertama di Lampung, jangan iri karena orang Jawa ke situ itu ya sudah pulang ke negaranya sendiri itu. Kemudian orang Lampung juga jangan iri karena kesenjangan sosial ekonomi itu akibat ulah dari manusia-manusia yang membawa dirinya. Diberi Bumi Pertiwi ini untuk keadilan sosial ekonomi kerasulan. Dalam anggota Paguyuban Sastra Jendra Yuningrat Perang Kasunyatan Sedunia bagi seluruh alam, yaitu wahyu, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dari awal zaman yang dihitung dari setelah hari kiamat jam 11 malam Selasa Kliwon tanggal 31 Desember 2019 pemerintahan 25 Rasul tamat. Jam malam itu juga jam 1 malam Rabu lagi 1 Januari 2020 Allah turunkan jembatan Shiratal Mustaqim lagi supaya di Indonesia bersatu, jangan satu pun yang masuk ke neraka. Dari putra putri presiden kedua sampai ke-6 sampai ke semuanya. Karena ini tetap yang pegang peranan penting itu pertama dulu 2 Maret Paduka Yang Mulia Joko Widodo, Pak Prabowo, dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sekarang bertambah banyak, ya seperti apa yang saya sebut. Jadi jangan sampai ada perselisihan di Bumi Pertiwi, karena Bumi Pertiwi untuk menjadi negara yang pegang peranan penting dalam perubahan untuk menjadikan Indonesia merdeka jadi negara mercusuar dunia. Ini saya penyambung lidah Bung Karno, yang bicara ini adalah nyawanya Bung Karno dan zat-zat Allah yang meliputi alam, nyawanya alam semesta, nyawanya umat Allah sekalian bangsa bernyawa, nyawanya jin, setan, hewan, siluman, iblis, dajjal, kemudian nyawanya kolot jengking, ular kobra, ular kadut, ular naga, seluruh naga-naga yang di dasar laut dan dasar laut selatan, kemudian semua nyawanya umat Allah sekalian bangsa bernyawa itu nyawanya alam semesta. Saya utusan dari luar bingkai alam ke pusar bumi, ke dasar laut dan dasar laut selatan. Siapa yang masih mempunyai sifat wujud manusia, jangan ada egois, ambisi, dan emosi. Harus damai, harus melaksanakan perdamaian dunia, perbuatan jadi atau adil yang berhak memimpin dunia.
Siapa yang mau menjadi ratu adil menguasai dunia, menjadi pemimpin dunia, saya bantu. Siapa yang mau, saya bantu dengan kabinetnya Pak Jokowi. Kalau sekarang yang saya tunjuk Pak Jokowi di dalam kabinetnya dan seluruh anggota kabinetnya. Itu pemimpin dunia itu sudah saya tulis, sudah saya sampaikan hari ini. Ini dengan gambar Bung Karno. Saya sebagai penyambung lidah Bung Karno, pejuang 45 tahun pamrih atas nama bangsa dia bersatu plus umat manusia bangsa Quran di seluruh alam. Jadi sekian, harap dimaklumi saya sebagai wong cilik, tidak sekolah, tidak ada ijazah apa-apa, jangan kotak-katik kepada kekaisaran Pak Joko Widodo, nanti senjata makan tuan. Kita ini zamannya mawas diri, neliti diri, menghitung diri, melawan bencana nafsu, supaya tidak egois, tidak ambisi, tidak emosi, tidak menjadi pengkhianat bangsa dan negara, tidak ada politik ke partai lagi, nanti jangan sampai ada presiden berdiri jadi kuda lumpingnya, orang-orang DPR, jaksa hakim, orang-orang politik ke partai. Jadi demikian, sama lahir batin di era keterbukaan, ini bicara bebas, tapi hati-hati mulutmu harimaumu, perbuatanmu akan menerima karmamu sendiri. Jadilah di bumi pertiwi, jadilah manusia bangsa Tuhan yang baik, jadilah manusia seutuhnya yang percaya pada Allah, yang sekarang masih punya sifat wujud manusia, pertahankan dengan belajar ilmu agama Awaluddin Ma'rifatullah, jadilah jati diri bangsa, ketuhanan yang maha kebangsaan, kedaulatan sejati, keadilan sosial, beri kemanusiaan. Jadilah jadi diri sendiri. Yang belajar ilmu agama Awaluddin supaya kenal kepada Allah. Itu pelajaran nanti akan sudah saya ciptakan kitab pondok pesantren kilat sedunia untuk merangkul delapan manusia jagat. Di bawah materi bulan di atas badan ini jangan ada yang masuk neraka satupun. Itulah tugas saya untuk mencabut naroko jahanam bangsa Indonesia bersatu bagi keseluruh alam. Damai bersatu, jangan sampai ada perselisihan suku, agama, perselisihan keluarga, karena hanya sesuap nasi ini. Setiap keluarga asal kekurangan sesuap nasi, kurang pencarian orang lelaki ini, kalah dengan lebih banyak orang perempuan. Begitu juga orang perempuan. Supaya kerjasama memelihara dirinya, istrinya, anaknya, cucu-cucunya. Ini dunia mencari seorang pemimpin dunia. Demikian, saya sebagai penyambung lidah Bung Karno, pejuang 45 tanpa pamrih atas nama bangsa Indonesia bersatu, plus umat manusia bangsa ketuhanan seluruh alam, untuk menjadikan Indonesia merdeka, jadi negara mercusuar dunia. Jangan dibantah lagi, tidak membantah saja, tidak mengikuti apa yang saya katakan, nanti menjadi iblis, menjadi dajjal. Kalau setan ini ya anak-anak setan, keturunan Adam Hawa itu anak-anak setan semua itu. Tapi jangan kesetanan, jangan jadi iblis, jangan jadi dajjal. Ya antaranya setan dan antaranya dengan hanya angin saja. Angin rahasia, tidak rahasia, ada rahasia. Rahasianya apa? Rahasianya zat-zat Allah yang meliputi alam. Nyawanya umat Allah sekalian bangsa bernyawa. Salah kata, salah bicara, salah perilaku. Jadi kalau jengking, jadi kadal, jadi ular, jadi anjing, jadi kuda. Ya bagaimana perilaku kamu, itulah kejadian kamu. Tapi sekarang masih punya sifat wujud manusia, pertahankanlah itu. Damai saja, jangan satupun yang ada dibunuh. Termasuk Sambo itu kalau bisa, kabinet kekaisaran Sambo, itu Pak Kekaisaran Dosumo, ini kekaisaran dari Darmo Kesumo, Adamana dan Jilma, dari Gunung Kidul, ke Yogyakarta, ke Klaten, ke Surakarta, ke Wonogiri, ke Wonosari. Manusia darah putih, Merapi darah merah. Kemudian Yogyakarta darah biru, kemudian dari Gunung Merbabu darah hijau, itu semua lengkap.
Jadi maaf lahir batin pada seluruh keturunan Adam umat Muhammad, pertama-tama pada bangsa bersatu yang masih punya wujud manusia. Sekarang kembali belajar ilmu agama Awaluddin Ma'rifatullah, menjadi kanak-kanak kembali. Jangan malu belajar ilmu agama. Terus ingat sejarah, agama turunkan ke bumi karena setan. Kita ini jangan jadi anak-anak setan. Jangan sampai ke setan, jangan jadi iblis, jangan jadi dajjal. Begitu dulu. Maaf lahir batin kepada manusia yang bisa punya sifat wujud manusia, pada jin, setan, dan siluman. Sudah saya sampaikan hak-haknya, termasuk jin, setan, dan siluman. Saya minta maaf karena sudah saya tuntutkan dalam 7 garis haluan dunia. Bab 3 pasal 3 itu mengatakan hutan kawasan harus dikembalikan, itu rumahnya. Kalau tidak dikembalikan nanti ya masuk ke dalam jagatnya manusia, jadi iblis dajjal. Begitu dulu, maaf lahir batin ke seluruh manusia yang punya sifat wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.